Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa, karena segala dosa-dosamu hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup kekal. Ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, kembali hari ini kita bahas tentang Rizik Syihab yang resmi bebas ya dari hukuman, dan setelah bebas dia mengumumkan bahkan dia membawa-bawa nama Allah, ya Allahnya Rizik tentunya ya. Dia mengatakan demi Allah ya Rizik akan perang. Siapa yang dia mau perangi ya? Dia menyatakan perang ya. Dia menyatakan perang kepada pihak-pihak ya yang entahlah ya siapa itu kawan-kawan ya. Ya, selalu ya nama Allah dibawa untuk berperang ya. Nanti kalau tidak sanggup ya atau kalau kalah ya berarti gimana dong? Sudah bawa nama Allah tapi kalah gitu loh. Seperti ya contoh ya ketika mereka memerangi Israel ya kan, atau mereka mengutuk Israel, mereka membawa nama Allah ya, bahkan mereka mengatakan bahwa Hamas itu tentara Allah ya. Tapi ketika Hamas kalah ya, justru mereka saat ini nangis-nangis, teriak-teriak ya kan, minta tolong supaya Israel hentikan serangan ke Hamas. Ini kan gendeng menurut saya ya, suka-suka ya membawa nama Allah. Tapi akhirnya orang bertanya-tanya, ya berkuasa nggak sih? Ya, kira-kira begitu ya. Ya karena bawa nama Allah, tapi ini ya selalu kalah, gitu kawan-kawan ya. Dan kali ini Rizik Syihab juga membawa-bawa nama Allah, ya Allah SWT tentunya, menyatakan perang ya kepada pihak-pihak yang mungkin saja dibenci oleh Rizik. Siapakah pihak-pihak itu kawan-kawan? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh ya topik ini kawan-kawan, terima kasih, jangan lupa di like, di komen ya, bahkan di subscribe bagi yang belum subscribe, dan thank you untuk kalian semua yang sudah support Pavel ya. Puji Tuhan hari ini kita belum ada penambahan saldo, tapi tidak apa-apa kawan-kawan. Bagi Sobat Waras yang tergerak dan ingin mensupport Pavel dalam pelayanan di pedesaan, Sobat Waras bisa support kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia informasi lengkapnya. Resmi bebas, Rizik Syihab ajak perang pihak terkait kasus kilometer 50 FPI. Oh, bukankah FPI itu sudah dibubarkan? Kok saat ini Rizik Syihab masih berkuar-kuar tentang FPI? Ya, dan lagi-lagi ya Rizik Syihab belum puas dengan mati kos. Ya, apakah Rizik Syihab bertanggung jawab atas kehidupan keluarga yang ditinggalkan? Ya kita tidak tahu kawan-kawannya. Itulah kadang-kadang orang-orang ini suka sok-sok jago ya kawan-kawan ya. Kalau sudah tewas begini ya siapa dong yang akan bertanggung jawab ya. Kadang-kadang orang mudah sekali terprovokasi dengan ceramah-ceramah yang suka ajak perang. Tapi para penceramah itu tidak ada yang berani ya maju ke depan untuk berperang. Selalu yang tewas itu adalah ya orang-orang bodoh ya, orang-orang bodoh menurut saya yang tewas ini. Orang-orang yang mau dibodohi ya oleh ceramah-ceramah yang radikal seperti itu. Inilah yang membuat rusak kawan-kawan ya. Anda lihatlah orang-orang yang suka melakukan aksi misalnya bom bunuh diri ya. Mereka itu hanya orang-orang bodoh dan tolol yang mau dibodohi oleh oknum-oknum ya, tokoh-tokoh agama yang menurut saya benar-benar pengikut ajaran iblis ya kawan-kawan ya. Ini lagi kawan-kawan ya, Jakarta. Ini dibuat oleh CNN Indonesia. Ex pentolan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab menyatakan perang ke pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penembakan 6 laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Wah ya, jadi sekali lagi saya bersumpah. Wah, dia bersumpah lagi ya. Demi Allah saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian kilometer 50, kata Rizik ya usai
mengurus ya berkas pembebasan murninya di Bapas Jakpus pada Senin tanggal 10 bulan 6. Pertanyaan saya, kenapa Rizik Syihab ini berkoar-koar setelah bebas murni? Kenapa dia tidak berkoar-koar dari kemarin? Ini kan munafik kawan-kawan ya. Artinya apa? Penakut ini, pengecut ini Rizik Syihab ini. Karena dia takut dihukum lagi, makanya waktu dia masih dalam bebas bersyarat dia nggak berani berkoar-koar. Ini kan manusia munafik ini kawan-kawan ya. Lalu Rizik bersyukur telah bebas murni pada hari ini, sehingga dia memastikan tak lagi ikut-ikutan ya hukum yang berkaitan dengan Bapas. Ia pun mengultimatum akan melakukan penuntutan kepada para pihak yang terlibat dalam kasus kilometer 50 dalam waktu dekat. Ia memastikan akan mengejar para pihak yang terlibat dalam kasus ini dari dunia sampai akhirat. Ini manusia munafik kawan-kawan ya. Emang selama ini kamu kemana Rizik? Ya, kenapa sekarang baru kamu koar-koar gitu loh? Ya, lalu katanya dia mau mengejar dunia akhirat. Munafik ini kawan-kawan ya, benar-benar munafik lah menurut saya ini ya. Lalu kawan-kawan, di dunia ini saya kejar mereka dari proses hukum baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah kirim berkas beberapa waktu lalu, baik itu ke beberapa negara yang peduli soal HAM kata dia. Negara mana sih yang mau dengarkan Anda ini Rizik ya? Tak hanya itu, Rizik akan menggerakkan semua Habib, Ustadz, majelis taklim hingga pondok pesantren untuk membaca doa secara khusus. Tujuannya supaya pihak terlibat dalam kasus kilometer 50 hidupnya hancur dan binasa dari dunia sampai akhirat. Ya lucu ya saya baca ini ya kawan-kawan ya. Jadi mereka bukannya mendoakan supaya orang bertobat, tapi mendoakan ya dengan penuh kebencian. Ya, ini saya tidak tahu ini ajaran dari mana ya. Ya, kalau kita di dalam kekristenan ya diajarkan untuk berdoa supaya orang lain diampuni oleh Tuhan. Kalau mereka bersalah ya berdoalah supaya mereka diampuni dan mereka bertobat. Tapi ini doanya kawan-kawan ngeri ya. Doanya supaya orang itu hidupnya hancur, binasa dari dunia sampai akhirat. Ini tokoh agama seperti apa ini? Ini Habib seperti apa ini? Ini masa seorang Habib mendoakan orang supaya bukan mendoakan orang supaya selamat, tapi mendoakan orang supaya binasa, supaya hancur. Ini ajaran apa ini? Wah, ini mengerikan lah kawan-kawan ya. Kalau ada tokoh agama seperti ini, ya ampun. Aduh, jangan mau ya ikut-ikutan ya. Anda itu bukannya mendoakan supaya orang lain bertobat ya, malah mendoakan supaya orang hancur hidupnya. Saya nggak tahu ya. Emang begitu ya? Emang begitu ya? Ajaran Islam itu seperti itu ya kawan-kawannya. Apakah atau ini hanya oknum? Atau ini ajaran Islam saya juga kurang tahu nih kawan-kawan ya. Oke lah, ia juga bertanya kepada para pihak yang terlibat dalam kasus kilometer 50, kapan akan membantainya juga. Ia menunggu momen tersebut asalkan tidak sedang bersama dengan anak istrinya. Saya tunggu mereka, kapan mereka mau bantai, kapan mereka mau hadang, kapan mereka mau serang. Tapi ingat, kalau mereka mau perang yang gentleman. Wah, jangan saya sedang jalan dengan istri, dengan anak, dengan cucu, terus mereka melakukan penyergapan. Jangan. Sergap saya gentleman secara lelaki. Jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak kata dia. Loh, kemarin kan Anda sudah ditangkap ya kan, sudah dimasukkan ke penjara. Kok Anda nggak lawan gitu loh. Kilometer 50 ini kawan-kawan merujuk pada kejadian tewasnya 6 anggota dan Laskar FPI karena ditembak ya pada Desember 2020 lalu di tol Jakarta Cikampek. 2 terdakwa dalam kasus ini, Bribtu Firki Rahmadan dan Ibda M Yusmin Ohorela, divonis bebas oleh Hakim Agung MA pada 7 September 2022. Ya, Anda harus tahu dulu latar belakang kenapa ya yang orang-orang 5 orang ke 4 orang itu tewas ya atau mati konyol. Ya karena itu mereka melawan aparat. Ya, karena mereka melawan aparat itu. Karena mereka menghalangi aparat. Ya, untuk menangkap Anda Rizik. Anda harus tahu itu Rizik. Ya, masa sih Anda ini
Katanya seorang Habib turunan Nabi, kok jahat sekali sih kamu nih Rizik, ya kan? Kok hanya bikin gaduh di bangsa ini gitu loh, ya? Aduh, rusaklah kawan-kawan ya negara ini kalau Habib-Habib model seperti ini, ya, tidak pernah membawa kedamaian bagi bangsa ini, hanya bikin gaduh, bikin rusuh. Dan please lah, janganlah ikut-ikutan, ya, janganlah ikut-ikutan, ya, kasihan, ya, umat itu belajarlah waras, ya, jangan mau sampai dibodoh-bodohi oleh tokoh-tokoh agama seperti ini, rusak, ya. Itu kawan-kawan. Jadi siapa yang mereka mau lawan? Rizik lawan pemerintah dong berarti, ya, karena yang Rizik melawan kepolisian dong. Ya udah, berhadap-hadapan lah kalian dengan kepolisian. Nanti kalau polisi tangkap, mewek-mewek lagi. Ya capek deh kawan-kawan. Oke lah, itu dulu deh informasi pada hari ini ya. Nanti kita next video lagi. Oke, salam waras, God bless you, and bye bye. Salam.